Salam satu aspal untuk seluruh rekan-rekan yang berjuang di atas aspal. Asik. Jumpa lagi suaranya doang sih. Ini sambil jalan ya. Sambil jalan mau ngambil orderan dulu. Kebetulan orderannya Shopee Express SPX lumayan. Lumayan ada hasilnya lah hari ini. Walaupun agak delay-delay, walaupun sedikit delay hari ini, tapi masih alhamdulillah ya, kita syukurin aja. Oke, untuk kawan-kawan orange, sih, kawan-kawan yang berseragam orange dari Shopee, sedikit share aja bagi-bagi tips untuk teman-teman semua. Mungkin yang selama ini ada sih beberapa akun yang ngerasain itu gacor ya, gacor enak kali jalannya. Kemana jalan berhenti cep dapet. Tapi kalau sekarang ini kayaknya mulai susah, mulai agak susah ya untuk dapetin orderannya. Delaynya itu ada, delaynya itu bisa 15 menit, 1 jam, bahkan ada yang 2 jam. Terakhir kali saya ngalamin tuh 4 jam. Jadi aku tuh ngalaminnya 4 jam delay. Wah, 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 wah. Capek, capek nungguinnya. Sampai ngantuk, terus pulang, tidur. Nggak lagi lanjut. Sedikit tips, ini udah dicoba di 2 hari ini, juga lumayan hasilnya. Luar biasa ya. Ini bisa jadi dicoba untuk teman-teman orange, kawan-kawan orange semua. Mudah-mudahan jadi manfaat. Apa sih tipsnya bang? Gampang. Pertama gini, usahakan saldo kalau mau finish terakhir jam 12 malam ya. Jam 12 malam itu kan penutupan poin ya. Di situ insentif semua ditutup untuk 1 hari ini nih. Nah berarti ini malam, sebelum jam 12 malam, usahakan jika kita punya insentif, besok ketika insentif masuk, saldo kita itu berada di bawah minus 50.000. Di bawah 50.000. Kenapa gitu bang? Iya, jadi berapa hari nih yang ngerasain delay 2 jam, 3 jam, rata-rata ketika paginya itu minus 150 gitu, 200 gitu. Delaynya panjang. Iya, ada sih yang cepat dapat waktu dia BD ya, buka dasar. Waktu dia buka dasar, cepet banget. Nggak pakai lama jebret masuk. Setelah dia BD, ini nih masalahnya. Setelah dia BD barulah terjadi delay. Ini harus kita antisipasi dong. Antisipasinya gimana bang? Jadi itu, usahakan sebelum jam 12 malam ini, gimana caranya, apakah dengan top up atau dengan cari orderan, kita bisa dapat ditambah dengan insentif besok, kita bisa di bawah 50.000. Ntar kita ambil dulu. Bang, 24 UP. Danu. Terima kasih. Kita bisa dapat di bawah dari 50.000 minusnya. Ya. Jadi, kalau teman-teman mampu, itu lumayan untuk pagi. BD dan lain-lainnya itu tetap aja sama, nggak ada masalah. Koyak pula ini. Aduh, plastiknya. Bang, ada plastik lagi nggak bang? Copot. Plastik yang lebih kuat aja. Lemah kali plastiknya nih. Mantap. Makasih banyak bang. Tadi sampai mana lagi? Oh iya, minus 50.000. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, kalaupun dia jadi bersaldo besoknya nih ya. Besoknya kita bersaldo nih ceritanya. Saldo berapapun lah. Itu. Plus ya, posisinya plus. Nggak ada masalah. Kalaupun dia nge-plus, kita tetap main aja pagi. Sarannya main pagi nih, itu yang enak karena peluang bisa dapat orderannya banyak. Udah gitu kalau plus, sekarang nih kan ada kelebihan nih, bahwa SPX itu bisa bongkaran ya. Ada SPX COD, Shopee Express yang modelnya COD. Itu lumayan teman-teman, lumayan.
COD-nya. Jadi kalau saya tuh nerapinnya, ini untuk tips yang kedua, saya akan tahan saldo plus tadi, ya, saya akan tahan aja. Masuk order misalnya food, nanti bongkaran lagi dia gitu kan. Bongkarnya 30. Tetap saya akan cari Indomaret, saya top up lagi. Saya jalan lagi, dapat lagi, bongkar lagi cuma 60.000, saya top up lagi. Berapa yang dia kasih bongkar itu saya top up. Bongkar 61 senilai 61 itulah. Walaupun harus terkena admin ya. Walaupun terkena admin nggak masalah. Top up aja. Sampai kapan top upnya bang? Sampai nanti terjadi COD yang 300.000. Jadi kalau di Medan ini ada COD yang bisa sampai di 400 sampai 500.000 COD-nya. Itulah dia targetnya. Jadi ketika itu sudah dapat, walaupun dengan plus, biasanya ya dijumlahkan dengan plus yang selalu kita top up tadi, final hasilnya akan sekitaran minus 250, antara 300 sampai ke 200 deh minus kita. Itulah dia minusnya yang akan kita dapat nih. Nah, di jam berapa kasih 300-an itu akan keluar? Sebelum jam 2 atau jam 5 sore. Jadi target kita di situ tuh. Sebelum jam 5 sore, si COD SPX sudah harus kita dapetin yang 300.000. Nah, itu dia. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun dia kasih bongkar nanti pertama misalnya 180. Top up kan aja dulu. Balikan aja dulu. Balikan aja dulu. Karena saya sudah coba di beberapa hari ini, di 2 hari apa 3 hari ini ya, gitu. Itu saya selalu dapat yang 300 itu tuh. Selalu muncul dapat COD SPX yang di 300. Kan lumayan. Nah, nanti pada akhirnya saya akan berada di minus 200-an. Rata-rata tuh 240, 220 minusnya. Minus finalnya ya setelah dapat COD si 300. Kemudian apa yang saya buat? Saya tetap main, saya tetap jalan untuk mengurangi minusnya lagi. 260 nih di jam 2 siang atau kayak sekarang nih. Ini saya dapat bongkaran 296. Kan udah lumayan tuh. Saya udah bisa asumsikan, ya udah ini udah 300 nih. Ya udah deh, 4.000 tuh anggap aja nanti dari tips atau dari parkir gitu. Udah cukup nih 300.000. Apakah saya cukup kerja? Enggak dong, saya lanjut. Karena minusnya saat ini posisinya di 261. Kita lihat ya. Ini akunnya, nih minusnya 261. Emang ditambahin dengan ongkos ini nanti dia jadi sekitar 240-an. Oke, itu jadi 240. Nah, aku tuh punya target. Berarti ini harus aku turunin gimana caranya? Ditambah dengan bonus, besok akan berada di bawah 50.000. Berarti kalau 240 cukup banyak kan, 200.000 lagi nih sampai ke malam nih. Kita asumsikan gitu aja. Nah, kita anggaplah game jelek-jeleknya lah. Ini posisiku tuh udah di 900 poin. Kalau 900 poin sampai dengan jam 5, ini masih ada kemungkinan untuk bisa dapat 1.300 poin. Artinya insentif di sini kan masih bisa dapat tuh 28.000. Oke. Hitungan kasarnya gitu, 28.000 ini aku dapat nih. Kemudian malam aku akan gimana? Dari jam 5 nanti aku akan kejarkan lagi untuk bisa game setidaknya jam 10 malam sudah game 10 atau game 7. Kita lihat aja, misalnya gamenya cuman 7 ya. Berarti insentifnya kan 15.000 tuh. Kalau insentif 15.000 ditambahkan dengan si 28, totalnya itu sudah 43.000. Target adalah 200.000. Di jam sekarang nih, target yang harus aku kurang itu 200.000 supaya minusnya di bawah 50 besok. Ditambahkan dengan itu, dikurangin si 200.000, dikurangi dengan si insentif 43.000, itu 157.000 lagi. Nah, posisi sekarang ini jam 1. Penyelesaian nanti bisa setengah 2. Setengah 2
ke jam 5 itu masih jauh kawan, masih jauh, masih bisa kita peluang untuk nuruni 100.000 aja lagi sampai setengah 5. Berarti target ke malamnya itu cuma 157. Nah, ke malamnya itu pun belum tentu bisa dapat segitu. It's okay, nggak masalah. Nanti pas di akhir atau di besok pagi top up. Kalau memang sudah tidak memadai lagi untuk dipaksakan, terpaksa top up supaya under 50.000. Itu tips keduanya. Simple sih, dijalanin ya cukup lumayan. Kalau kita top up, kadang teman-teman mikirnya ya kan nggak jadi duit sih bang. Sebenarnya sama sih. Kalaupun kita nggak pemain minus, kita main saldo aja, hasilnya kan hanya sebatas ongkosnya aja, insentif ataupun bonus yang masuk. Kalau dengan begini, dengan kita pemain minus, ya cukup lumayan juga hasilnya, karena flat kotornya saja itu di 300.000. Tapi kalau mau ngejar lebih, cukup sulit persaingannya sekarang. Jadi harus benar-benar jaga performa. Nah, juga buat teman-teman lain, ada lagi tips ketiga untuk jaga performa akun. Tolong dilihat. Kalau masalah bintang sih nggak masalah ya. 4,90, 4,5, 4,75, 70. Ada banyak teman-teman. Bintangnya itu jelek banget performa bintangnya. Nah, ketika performanya jelek bintangnya, yang harus kita jaga itu, oh bentar-bentar, mic-nya kabur-kaburan. Nah, oke. Yang harus kita jaga sederhana, apa? Performa. Mungkin kita ada lakukan cancel satu hari ini karena orderannya terlalu besar barangnya, atau kita memang nggak mau bawanya gitu kan, kita cancel deh. Berarti kan 100% tadi secara performa kita turun nih. Nah, kalau menjaga akun, tolong teman-teman dijaga. Dijaganya gimana? Nanti di akhir jangan sampai di bawah 90%. Itu dia. Karena apa? Karena kalau teman-teman memaksakannya di bawah 90%, rugi. Besoknya bakalan akan anyep. Persaingannya jadi susah. Ya, persaingannya jadi susah. Orderan kita tuh sulit banget. Wih, mana nih alamatnya nih? Oh, jadi akan sulit. Makanya performanya harus di atas 90% ya. Mungkin itu aja 3 tips dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua kawan-kawan Orange. Tetap semangat, jangan patah semangat. Pasti bisa deh gitu. Pasti bisa kita menghasilkan lebih baik lagi. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.